Seperti yang sering saya sampaikan, kalau nanti ada orang mati, yang paling sedih itu siapa? Yang mati atau yang ditinggal mati? Ya, aku tak jawab kamu nih. Yang paling sedih siapa kira-kira? Yang paling sedih itu yang mati. Kalau yang ditinggal mati walaupun sedih, ada yang menghibur. Istri ditinggal suami, sedih. Anak ditinggal wong tua, sedih. Wong tua ditinggal anak, suami ditinggal istri, apa ya? Bapak Cakyo nih yang sedih. Kalau istri ditinggal suami, yalah. Suami ditinggal istri, nyawab ragu-ragu, sedih. Di mana letak sedihnya? Lamonian matinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi supaya jawab salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shallallahul alaihi. Yang saya banggakan dua belah keluarga besar, Bapak Simbolon almarhum dan Bapak Usman, serombongan khususnya dari Nibung. Dan saya yakin acara ngunduh mantu ini adalah acara balas dendam. Kemarin keluarga Linggau yang ke Nibung, nah ini kamu yang ke Linggau, biar kamu tahu raso kalau jalan dusun kamu buruk nih. Jadi ini acara balas dendam. Benar tak Pak? Nah, jadi kamu biar tahu raso. Ditambah lagi diberikan penginapan dan segala macam. Maka selain itu, acara ngunduh mantu ini acara mengenalkan keluarga. Orang Nibung dikenalkan dengan keluarga yang ada di apa? Kelurahan Megang ya, RT 7. Dikenalkan, inilah rai-rai wong Nibung, inilah semuanya. Ya, maka Pak Sudarso, Pak Qasim dan semuanya selamat datang di Kelurahan Megang. Terkhusus orang tua kami hadir di sini, Bapak Haji Zainal Abidin. Ya, Masya Allah hadir bersama kita, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Kalau di desa ada orang-orang yang seperti ini, kita bersyukur. Kenapa? Karena dia berdoa tidak pernah untuk dirinya sendiri. Ya, selalu berdoa untuk orang lain. Dan doa-doa orang lain untuk orang lain itu yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nyeramai wong lagi suasana lebaran ini susah ya. Yang punya acara pura tidak tahu diri. Lebaran acara, oh Randy ya. Tapi ya mungkin bukan apa-apa Bapak Ibu, karena kepengen segera tahu, inilah bini aku kata Randy tadi, nak diunjuk tahu dengan tetangga. Maka hari ini, dan mungkin juga terkait dengan kakak beliau yang tidak bisa tidak tinggal di sini dah.
tinggal di Belitung. Mau akan segera kembali, jadi mewakili keluarga sekaligus saya ini minta maaf kalau adik kami ini nak lebarannya. Kalau pacak malam tadi acara ini, ya, tapi ya sudah ya. Mungkin perhitungannya lebaran yang ditentukan pemerintah tanggal 9. Tapi apa boleh buat, Rukyatul Hilal. Maka saya ceramah insya Allah tidak akan lama-lama. Mudah-mudahan jam 3 sore selesai insya Allah. Setuju? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan hidup ini banyak macam model hiburan. Orang yang jomblo dihibur dengan pasangan hidup. Maka istri itu hiburan, suami itu adalah hiburan. Lahir seorang anak jadi hiburan. Anaknya nanti nikah punya cucu jadi hiburan. Bahkan tetangga pun adalah hiburan yang membuat hati kita bahagia punya tetangga. Kebayang enggak kalau dimegang ini kamu serumah dewean, siko itulah. Tapi ketika punya tetangga yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak kerjasama, gembira hati. Betul enggak Pak Usman? Yang diajak Pak Usman ini tetangga kalau kan? Pacak dipinjam mobilnya ya Pak Usman ya? Hiburan. Jadi wahai adikku, walaupun di balik pernikahan ini ada tanggung jawab besar, ini adalah hiburan untukmu biar semakin bahagia. Ya. Apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini hiburan. Tuh tengok ibu-ibu tetangga tuh. Sibuk nih ngurus sajian. Ya, dari tadi tidak selesai-selesai buka tutup nih. Mungkin nak dicek terus apa iwaknya lari. Ya, apa nasinya kabur, ya. Tuh. Ini hiburan ini. Lihat tetangga-tetangga ada yang ngangkat kerdus. Kalau saya melihat tetangga yang saling bantu ini hiburan. Ya, semuanya ada hiburan. Dan hiburan itu ada tempatnya. Saya mau nanya, ya, kalau ada orang jatuh di dalam jurang, hiburan yang paling indah buat dia apa kira-kira? Hah? Hiburan yang paling indah buat orang yang jatuh di dalam jurang, dikirim pertolongan dalam bentuk tali, dalam bentuk tangga yang menyelamatkan dia dari jurang, sekalipun tali itu bekas kena kotoran sapi. Coba bapak-bapak, kalau ada orang nyampak di jurang, nanya sama dia, nak dikasih pulsa berapa? Ada orang jatuh di jurang, tak perlu pulsa. Yang dia perlu apa? Tolong kirimkan tangga atau tali tambang, sekalipun tali itu berlumuran najis. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dapat hutangan, terhibur dah hatinya. Itu kalau lagi perlu nih, kemudian ngutang, tetangga macam ngejauh utangan. Oh ya Allah, terima kasih Pak. Walaupun nagihnya saro. Tapi itu bukan daerah Megang sini, bukan. Daerah Air Putih. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Kapan nak ngutang, wah pacaknya actionnya tuh. Aku nih cuma dengan kakak nih lah, pacak minta tolong. Namun dengan yang lain aku tak baca. Kapan ditagih? Ya. Tuh yang biasanya susah ditagih, mulai teriak. Ya. Ketika ada tetangga yang bisa memberikan hutangan pun itu adalah hiburan. Kan main. Ya. Makanya wahai adekku Randy, jadilah hiburan buat istrimu. Wahai Lucy, jadikan juga hiburan buat siapa? Suami. Maka ibu-ibu jangan heran kalau ada suami yang nyari hiburan di luar, jangan-jangan istrinya tidak bisa jadi hiburan di rumah. Mungkin. Atau sebaliknya, lakinya tidak macam menghibur. Bisa jadi. Ya. Ya. Tapi ingat, sehebat apapun hiburan dunia, ada ujungnya. Tuh yang kata Roma Irama, apa judulnya tuh? Pesta pasti berakhir.
Istri cantiknya pasti berakhir. Suami gagahnya pasti berakhir. Jabatan yang hebat ujungnya pasti berakhir. Apalagi berakhir dengan kematian. Pak Usman, kenapa kamu lagi tidak lemak ngomong mati tadi? Pak Usman mati. Pak Sudarso mati. Pak Kosim, Pak Lurah sini, Pak RT sini, ada uangnya. Ustadz, alah nyumpah kamu. Kadang-kadang kencangnya pula ngomong, Ustadz, mati. Nak kita senang di hidup di dunia ini, nak sedih, ujung-ujungnya semuanya akan berakhir. Makanya kalau kita tahu berakhir di dunia ini, sehebat apapun pasti ada batasnya. Hiburan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, kesedihan ada batasnya. Maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, berhiburlah, berbahagialah dengan segala yang Allah berikan ini, tapi ada batasnya. Jangan sampai kita ini bersentuhan dengan hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ngenjuk tahu baik, agam payo da agam dem. Karena kaki kapan sudah mati, kita masing-masing urusan. Betul, Mak? Kamu terserah agam payo da agam dem. Aku ngenjuk tahu. Yang penting aku balik dapat amplop. Kaget mana aku ditanya oleh Allah, Mi, lah kau sampaikan dengan memegang ladem. Ya. Agam mereka terserah ya Allah, agam da agam dem. Ya. Karena apa? Memang yang nama hiburan pasti berakhir. Jangankan berujung dengan kematian, kita ini pasti ada capeknya. Betul tak Pak Darso? Pak Darso ini pengalaman nyupir hebat, gagah. Pasti ada capeknya. Bapak-bapak sabar, ibu-ibu sabar dengan tingkah laku suami. Pasti ada capeknya. Galau-galau ada capeknya. Apalagi makin sesuatu besar ini, ada capeknya ini. Ini apa namanya ini? Sebesar ini. Tagola dewek. Ya. Apa dia nih? Reok apa mahkota? Tuh. Segagah apapun kita ini pasti ada ujungnya, minimal lelah. Senyum terus dengan bini. Coba kita pergi ke kantor. Kalau jam 7 sampai jam 10 wajar. Kalau uang bank tuh, selamat pagi Bapak, apa kabar? Coba kalau jam 12, selamat pagi Pak, lasiso. Makanya atas batasan-batasan tadi Allah kasih kita batasan-batasan. Ya. Nih, walaupun takbiran itu berpahala, ada capeknya. Ada capeknya. Sholat pun Allah buat batasan. Allah tak buat sholat maghrib lama-lama. Sholat maghrib ada batasannya. Kalau ada orang sholat maghrib sampai 5 jam, lah lewat waktu. Ya. Lewat waktu. Semua kita ini ada batasannya. Maka wahai adekku dan kita semua bapak-bapak ibu, kita ini ada batasannya. Batasannya ada ketentuan waktu, ada ketentuan hukum. Nih ibu-ibu, nanti yang mau bernyanyi hiburan, boleh, silahkan. Tapi ada batasan. Jangan sampai kita ini menyanyikan lagu yang kata-katanya tuh mengumbar maksiat. Ini contoh, ada lagu Pak Sudarso, mari bercinta, mari bercinta, mari. Wah. Dengan lengkukan tubuh yang namanya laki normal, yang namanya lanang normal tuh, nak kiai dak kiai nengok cah itu nafsu dulu lah. Apalagi model cah aku nih, besarung terus ini udara nih. Ya. Kalau ada wong lanang ngomong cak kiawan, dasar ustad baik itu tuh. Kalau aku lah biasa nengok cak itu tuh, tak perlu nafsu lagi, penyakit.
Yang namanya lanang normal nengok suwa itu tuh biasa. Agak greget dia ada Pak Sudarso ya. Yang Cak Pak Sudarso umur 62 masih nyat. Apalagi model ada aku ini. Dulur aku sih kok ini. Ya, ngasih bukan lagi nyat bedenyet. Yang namanya lanang tuh bukan jika loh, kecuali aku lebih kanji. Kamu caknya kalau aku ngatur diri aku lagi agam nian kamu ya. Nah, ini tetangga sama tetangga saling senyum itu hiburan. Coba kalau kita tetangga sama tetangga saling ngangkat bibir, ndak lemah. Ditambah lagi kita ini kadang-kadang cakioan ngomong sama wong sebelah karena kita ndak agam dengan wong lain. Nengok wong agam, wong yang ndak kita agami lewat. Apa uji kita? Aku ndak agam dengan wong itu. Apa uji kawan sebelahnya diajak ngomong dalam hatinya, sama aku juga ndak agam dengan kau, cuma ndak ngomong baik. Jadi kamu jangan cak kepedean ngomong ndak agam dengan wong tuh, bisa jadi wong sebelah kau tuh ndak agam, cuma nahan diri baik. Ini kadang-kadang cak padek nian, padahal cak wong agam galau dengan dia, padahal wong luwat nengok dia tuh. Nah, ngapa lagi nak marah aku? Aku nih kadang-kadang berat nengok wong yang mohon maaf, kadang-kadang nengok wong bibir naik ke pucuk. Ya. Padahal kita ini saling berhibur. Padahal bibir dia naik ke pucuk itu bukan dia merengut, memang dari lahir mah itu. Makanya jangan heran kalau nengok tetangga yang kalau susah senyum, mungkin dia lah senyum, cuma bibirnya dari lahir lama itu. Waktu lahir mungkin nyangkut di sleting. Maka kita ini harus husnuzon. Yang pasti wahai dulurku mamang bibi wong tua galo-galo, hiburan itu Allah ciptakan banyak. Ya, nyanyi hiburan, istri hiburan, tetangga hiburan, tahlil hiburan, doa hiburan buat kita. Saat tak kate lagi wong bantu kita, apa yang menjadi hiburan kita, nenangkan hati kita? Doa kepada Allah. Apalagi untuk wong meninggal dunia, doa itu penting, jadi hiburan untuk wong mati. Kalau Pak Darso tak percaya, matilah. Ya. Kakek baru tahu kalau doa itu hiburan. Kalau Pak Darso tak percaya, tak percaya. Mana nyobonya laju. Tuh. Maka aku minta kepada Bapak Ibu, apapun hiburan yang kita pakai ada batasnya. Ya. Ya, saya ini bukan apa-apa. Ya. Ada ulama yang mengharamkan musik secara mutlak. Ada yang menghalalkan tapi dengan syarat. Silakan. Ya. Contoh, bapak ibu-ibu kepengen ngomong sama bapak-bapak kepengen ngomong sama ibunya, kamu cantik nian. Lalu pakai nada, kamu cantik nian. Boleh. Ini yang dikatakan oleh Syekh Qardawi. Ya. Tapi asal yang ngomong kamu cantik nian ini sama wong yang berhak kamu ngomongin cantik. Kalau laki kalau bini tetangga, nah ini tidak pas namanya. Walaupun tidak pakai lagu, harus ada tempatnya, ada batasannya. Ustadz, joget mak mano, ibu-ibu nak joget najulah depan laki. Ya. Nah kalau depan laki jogetlah bebas, sebebas-bebas, nak jungkir balik, salto, naik pocok plafon, laju. Tapi kalau depan wong banyak, hati-hati. Semuanya ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf Pak Zainal Fahmi ini agak sedikit tegas dalam urusan ini. Apalagi kalau seandainya hiburan kita di situ ada sajian narkoba, ada sajian apa? Arak, minuman khamr. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Allah tidak melarang kita menghibur diri kita selagi itu masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyanyi, pilu rasa hatiku karena kau tabok selalu. Nyanyi. Lagu apa lagi kira-kira? Ya? Apa?
Jangankan gedung. Wah, ini lagu meratap tidak pernah jadi kawin. Ya. Tuh, biasanya ini lagu yang meratap tidak pernah jadi kawin, atau kapan kawin cerai terus. Ya. Atau kapan nembak ditolak terus. Nah, ini lagu nih. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Mana nak punya begawi tak galak. Laju nyalai calon mertua tak galak nerimo kita. Ya, ini ya. Nah, lagu selagi itu ungkapan hati yang baik, ini yang lagi viral sih kok bagi dua. Sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan si kok bagi duonya, tapi isi yang terkait harus ada hubungan dengan narkoba dan segala macam. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Qardawi mengatakan apa? Al-ghina kalam, nyanyian itu ungkapan. Hasanuhu hasan, kalau baik baik. Qabihuhu qabih, kalau buruk buruk. Jadi tergantung juga dengan liriknya. Ya. Apalagi kalau ada nyanyian yang nyender-nyender tetangga. Ini yang merusak. Ya. Apa lagu? Kau belit, matilah kau belit. Lah, ini nyender. Ya, awas. Mentang-mentang tetangga belit nyanyi ngomong kau belit kencang-kencang. Kapan dirotoi? Aku kan nyanyi baik. Hati kau siapa yang tahu? Wong dari tadi kau nyanyi kau pelit, kau tuh nak nyinggung. Tapi kapan ditangkap? Aku kan nyanyi baik, judulnya kau pelit. Nah, yang model main ini payah. Ya. Ada yang jahit itu ada? Ada tetangga yang jahit itu ada? Hadir dah orangnya? Mana? Malah ditanya mana? Ya. Maka ya, dah ini sebagai rangkuman terakhir ceramah saya. Wahai adikku Randy, jadikan mertuamu adalah penghibur hidupmu. Wahai adikku Lucy juga sama. Dimanapun kau hidup, dulur-dulurmu jadikan pembahagia dirimu. Ya, kalau mereka belum bisa bantu dirimu yang bisa bantu mereka. Kalau mereka belum bisa menghibur dirimu yang menghibur mereka. Dengan tetangga yang baik, saya selalu ngomong, kenapa dengan tetangga yang baik? Sehebat apapun mamang kita, sehebat apapun wak kita, kalau ada apa-apa di rumah, siapa dulu yang nolong kita? Tetangga. Nih yang nyuci piring, belum mamang kita datang dari Jakarta, tetangga yang nyuci piring. Tidak mungkin pula dia datang langsung nyuci piring, ya kan? Nih besan datang dari Nibung, tidak mungkin pula kita suruh dia nyuci baju. Tapi apa? Kita sama-sama dengan tetangga. Maka aku kadang-kadang agak cak mano gitu. Kalau ada wong dengan tetanggaan tuh bermusuhannya, ya Allah, cak dia hidup tak perlu wong lain. Ada di daerah kami situ, saking dak galaknya, kurang hidup bertetangga. Kalau ada tetangga mati, dia dak galak mayat tetangga lewat depan rumahnya. Aku cuma berpikir, mak mano kalau dia mati kaget cak mano, dia lewat mano? Apa lewat online dikirim ke kuburan? COD, malaikat menerima COD. Ya, maka kita ini dengan tetangga biasa. Kalau lagi rame mak ini biasa, kadang-kadang minta maaf bapak ibu tetangga, saling terganggu, ya biasa. Makanya adikku, apapun yang sudah kau terima saat ini, syukuri, jadikan ini penghibur. Ya, kehidupan kita ini adalah penghibur. Dan hiburan yang paling utama, wahai mamang wak bibi, carilah penghibur kita yang lengket dunia dan akhirat. Sholat kita jangan lewat. Karena mohon maaf Pak Qasim, sholat inilah yang bakal dibawa kita sampai mati. Nih Bapak Ibu, baju pengantin yang dipakai ini dipakai untuk hari ini apa tiap hari ini kira-kira? Tidak mungkin tiap hari. Ya, ini hari ini baik. Makanya hiburan dunia ini habis di dunia ini lah. Aku minta sama mamang, wak bibi kalau di sini jangan lupa cari juga yang bakal penghibur kita sampai nanti di akhirat. Ya, seperti yang sering saya sampaikan,
Kalau nanti ada orang mati, yang paling sedih itu siapa? Yang mati atau yang ditinggal mati? Ya. Aku tidak jawab kamu nih. Yang paling sedih siapa kira-kira? Yang paling sedih itu yang mati. Kalau yang ditinggal mati walaupun sedih, ada yang menghibur. Istri ditinggal suami, sedih. Anak ditinggal wong tua, sedih. Wong tua ditinggal anak, suami ditinggal istri, apa ya? Bapak Cakionian sedih. Kalau istri ditinggal suami, yalah. Suami ditinggal istri, nyawa ragu-ragu, sedih. Di mana letak sedihnya? Lamonian matinya, Ustaz. Ya. Tapi ingat, sesedih-sedih yang ditinggal mati, siapa yang paling sedih? Mereka yang meninggal dunia. Kalau yang mati, sabar dulurku, ada aku. Apalagi kalau yang mati lakinya, bininya yang ditinggal masih muda. Ini jangan khawatir, yang menghibur banyak. Wahai Dinda, jangan takut mati satu tumbuh seribu. Wah, jangan takut. Kalau yang meninggal masih muda, yang lakinya meninggal, bininya masih muda. Tapi yang mati ini butuh penghibur. Waktu kita tinggal dalam kubur, dia teriak, oi lakiku, oi biniku, oi dulurku, oi tetanggaku. Datang sholatnya, assalamualaikum Pak Usman. Contoh Pak Usman, ini bela kakaknya Randy, bela siapa namanya? Iwan. Assalamualaikum Iwan. Siapa kau nih? Aku sholat 5 waktu kau, baju putih bersinar. Assalamualaikum Iwan. Kau siapa lagi? Aku puasa Ramadan kau, wahai Iwan. Datang si kau lagi, assalamualaikum. Suara agak lemes. Siapa kau nih? Aku sodakoh kau. Ngapa agak lemes sama gembel nih? 5.000 Iwan. Sodakoh 5.000, nak baju bagus. Tik malu nih wong Belitung nih. Saat itu kita butuh penghibur amalan kita. Kalau wong megang tak percaya, matilah. Baru tahu nanti sholat kita, puasa kita akan jadi penghibur kita. Kenapa? Karena wong yang masih hidup kita tinggal, mohon maaf, lewat 40 hari kadang-kadang dia lah lupa dengan kita. Istri lewat 40 lah ada yang melamar, apalagi laki deh, belum lewat seminggu lah mulai muter otak sampai kan nak dilamar. Itu yang megang. Au, akor, kendanganya, ya, maka carilah penghibur yang bukan cuma untuk dunia kita, tapi sampai akhirat kita nanti. Ini saja dari Fahmi, mohon maaf kalau ada ungkapan tegas yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak. Tapi inilah tugas saya seorang da'i, harus menyatakan halal adalah halal, haram adalah haram, hak adalah hak, batil adalah batil. Suka tidak suka, inilah dunia. Sebaik-baik Nabi saja ada yang tidak suka, apalagi model Fahmi, manusia pendosa. Jangankan Nabi Muhammad, Allah saja ada yang ingkar. Tidak semua orang cinta dengan Allah, walaupun orang perlu bantuan Allah. Apalagi saya yang manusia tanpa daya, manusia tanpa kuasa. Mari kita berdoa untuk kedua adik kita, anak kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan mereka ilmu, iman dan Islam mengarungi bahtera rumah tangga yang saya yakin badai, ombak, angin pun akan datang. Semoga iman, Islam dan ihsan menjadi bahtera yang kokoh dan kuat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Kami berdoa untuk adik kami, anak kami, keponakan kami, tetangga kami, ya Allah. Khususnya Randy dan Lucy, Engkau berikan mereka kekuatan iman, agar mereka kokoh kuat menghadapi semua masalah. Diberikan kekuatan Islam, agar menjalani keluarga ini sesuai dengan syariat-Mu, ya Allah. Dan diberikan ihsan, agar mereka mampu menciptakan keindahan-keindahan dengan akhlak yang mulia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, lengkapi kebahagiaan mereka dengan rizki yang melimpah dan halal, rizki yang berkah, rizki yang tidak hanya untuk dirinya dan keluarga, tapi rizki yang dinikmati oleh orang banyak. Ya Allah, tambahkanlah kepada adik kami Randy dan Lucy sebuah kebahagiaan, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang menjadi tabungan dunia dan akhirat. Ya Allah, kumpulkan dia dengan keluarga, dengan tetangga yang baik, tetangga yang saling sayang, saling mengayomi, ya Rahman, ya Karim. Rabbana, ya Allah, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, dan kepada bagian sound system terima kasih yang telah memberikan sound yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.